Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat yang ke-28. Firman ini sudah seringkali kita dengar, firman ini sudah seringkali kita baca, tapi kita percaya firman Tuhan selalu baru setiap hari, ada kekuatan yang baru, ada pengertian yang baru. Haleluya, haleluya. Kita baca di Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Roma. Dan ketiga surat itu ditulis, jemaat di Roma itu mengalami penderitaan, mengalami tekanan dari orang-orang Roma, mengalami tekanan dari orang-orang Yahudi, dan jemaat sendiri, di tubuh jemaat sendiri terjadi konflik. Dan sang penulis, Paulus sendiri, ketika dia mengaku Yesus sebagai juru selamatnya, Rasul Paulus juga mengalami berbagai macam penderitaan. Dia disiksa, dia didera, dia merasa putus asa, dia puasa karena kelaparan, dan dia dipenjara. Bapak Ibu Saudara, jadi ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan dengan teori saja, bukan dengan omong kosong saja, tapi Paulus juga mengalami yang namanya penderitaan. Sehingga ayat ini Paulus diilhamkan oleh Roh Kudus dan pengalaman dia bersama dengan Tuhan di dalam menghadapi penderitaan, keluar ayat ini. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, di kalimat yang pertama disebutkan kita tahu sekarang. Ini mengacu kepada ayat-ayat yang sebelumnya. Kita tahu sekarang bahwa Paulus di ayat yang sebelumnya berkata bahwa ketika orang percaya kepada Yesus, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Dia disebut ahli waris Kristus. Dan tidak berlaku hukum maut. Tidak berlaku hukum dosa. Dan dia diberikan Roh Kudus untuk menemani dia, menolong, membela dia ketika dia lemah. Kita tahu sekarang, yang pertama, bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menghadapi situasi yang penderitaan, kekecewaan, duka cita, ya, kita seringkali berpikir Allah bekerja atau tidak. Ya. Allah ini masih melakukan pekerjaannya atau tidak, ya. Seolah Allah tidak ada. Ya. Kita baca di Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia ini Yesus, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Ayat ini berkata bahwa Bapa Yesus terus bekerja. Allah terus bekerja. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang terus bekerja, Allah yang tidak menganggur, Allah yang tidak menjadi penonton yang pasif, tetapi Allah yang tahu, melihat terus bekerja, melihat, melindungi, menjaga, dan memelihara anak-anaknya. Jadi kalau Allah kita bekerja, Allah akan melakukan segala kebaikannya. Sesuatu kalau Allah bekerja, Allah dapat mengubah duka cita menjadi sukacita. Kalau Allah bekerja, Allah dapat mengubah bencana menjadi berkat. Kalau Allah bekerja, Allah dapat mengubah pencobaan menjadi kemenangan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu di bumi ini diciptakan dan seluruh isinya ini diciptakan oleh Tuhan, di bawah kuasa Tuhan. Kehidupan kita pun di bawah tangan Tuhan, termasuk
segala sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, ya, yang bagi kita tidak baik, penderitaan, kekecewaan, itu di bawah kuasa dan tangan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita berjalan kalau tidak ada sesuatu yang kebetulan, ya. Semuanya di dalam rencana Tuhan. Semuanya di dalam diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang berikutnya, yang ketiga, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata kebaikan, itu kita seringkali melihat itu sebagai kesenangan jasmani kita. Ya. Kalau kita sehat, kita kuat, kita sukses, kita berhasil, kita bilang terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau sudah memberikan kebaikan bagi aku. Ya. Tapi Paulus menekankan, kebaikan di sini adalah kebaikan yang sifatnya rohani, sifatnya kekal, membawa kebaikan bagi jiwa kita. Jadi bersifat rohani, bukan duniawi. Ya. Kebaikan Tuhan apa? Kebaikan Tuhan yang sungguh agung itu, Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk turun ke dunia menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Ya. Kebaikan Tuhan juga di Roma 8 ayat 29, Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kebaikan Tuhan yang berikutnya adalah Tuhan ingin kita segambar dan serupa dengan anaknya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, kadang-kadang kebaikan itu susah untuk kita mengerti. Ya, sebagai contoh Ayub. Ayub diceritakan di kitab Ayub bahwa Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat, ya, yang sangat kompleks. Keuangannya, kekayaan dia hilang, anak-anaknya mati, dia mengalami sakit penyakit, orang yang dikasihinya, istrinya meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Sahabat-sahabatnya tidak menolong Ayub. Ya. Tapi apa kata Ayub di dalam menghadapi penderitaan itu? Kita baca di Ayub 1 ayat yang ke-21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi penderitaan seperti Ayub, apakah kita bisa berkata seperti itu? Dan kita baca lagi di Ayub 2 ayat yang ke-10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bapak Ibu Saudara, kita patut teladani Ayub. Ketika kita mengalami penderitaan, ya, tekanan, kesulitan, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu di kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Yang berikutnya, contoh Yusuf. Yusuf anak Yakub. Ya, kita tahu perjalanan Yusuf anak Yakub ini dari hari ke hari mengalami penderitaan demi penderitaan, pencobaan demi pencobaan. Yusuf dibuang dari rumah, dijual menjadi budak, difitnah, dipenjara dengan tidak adil. Tapi apa kata Yusuf ketika mengalami seperti itu? Kita baca di Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikannya. Yusuf pun juga demikian. Yusuf dalam mengalami penderitaan, pencobaan, dia tidak lari dari Tuhan, tapi dia tetap mengasihi Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan.
sehingga akhirnya Yusuf dapat melihat kebaikan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang selanjutnya, ini ayat yang penting, ya. Tadi di ayat Mas kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika kita ingin mengalami Allah bekerja di dalam kehidupan segala sesuatu kehidupan kita dan mengerjakan kebaikan dalam diri kita, kita harus mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi Paulus berkata di ayat yang sebelumnya, kalau kita mengaku Yesus sebagai juru selamat kita, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi ahli waris Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ya itu bukan karena kepintaran kita, itu bukan karena cakap kita, tapi karena Allah sendiri yang memanggil kita, inisiatif Allah yang mulai. Ya, respon kita apa? Kita mau terima atau tidak? Ya, kita mau respon kita adalah mengasihi Tuhan, adakan persekutuan hubungan yang baik dengan Tuhan. Respon kasih itu kalau kita ingin mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Dan ayat ini bagi orang-orang yang tidak mau mengasihi Tuhan, ayat ini menjadi batu sandungan. Tapi bagi orang-orang yang mau merespon Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mau menurut panggilannya, berjalan sesuai rencananya, firman ini menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, di kehidupan kita diumpamakan seumpama seorang pelukis yang melukis sebuah lukisan. Ya, seorang pelukis itu membuat pola, membuat rancangan. Ya, dia akan melukis. Pelukis itu memerlukan warna. Warna yang diperlukan itu adalah warna yang cerah dan juga warna yang gelap. Ya, ketika warna yang cerah dan warna yang gelap itu dicampur, maka akan terlihat lukisan yang indah. Begitupun kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia ini sudah dirancang ya dan direncanakan oleh Tuhan. Tuhan di kehidupan kita, kadang-kadang rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Tapi di kehidupan kita mengalami warna-warna yang gelap. Kalau Bapak Ibu melihat warna-warna yang gelap saja, kehidupan kita akan menjadi gelap. Tapi coba kita tidak memandang warna yang gelap saja, tapi kita memandang kesatuan itu, sehingga kita akan melihat lukisan itu indah, kehidupan itu indah. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan terus bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus-Nya itu yang menolong kita, membantu kita, menjadi pembela kita di dalam kita hidup di dunia yang sementara ini. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan Tuhan. Kami mau Tuhan, di keadaan kami yang sulit ini, keadaan kami yang menderita Tuhan, kami tidak memandang itu sebagai kegelapan kami, warna yang gelap, tapi kami tahu Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami mengasihi Tuhan, kami terpanggil oleh panggilan Tuhan, kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu yang beraktivitas pada pagi hari ini Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati.